Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin semangat lagi dalam memberikan Anda setiap informasi terbaru. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar Anda tidak tertinggal setiap kami menerbitkan konten atau video terbaru. Langsung saja kita mulai market review untuk perdagangan hari ini, hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021. Pada market outlook tadi pagi kami sempat membahas dengan cukup rinci apa yang akan terjadi di market hari ini. Bagaimana market Asia hari ini kami prediksi akan menghijau, mengikuti arah kebijakan dari Gubernur Bank Sentral Amerika. Dan ternyata betul hari ini IHSG berdansa menghijau dan mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Jadi IHSG dibuka di 6.309,575, kemudian sempat naik ke titik tertingginya di 6.358,426, dan titik terendah untuk IHSG hari ini adalah 6.307. Sedangkan IHSG akhirnya ditutup di 6.347,829. IHSG mengalami penguatan 1,12% atau 70,6 poin. Total transaksi yang terjadi sedikit lebih besar dari kemarin, tapi tetap kita kategorikan ini transaksi yang kecil, hanya 11,294 triliun rupiah. Jadi tidak ada transaksi yang signifikan di IHSG hari ini. Tercatat 239 saham menguat dan 236 saham melemah, sekaligus menutup pelemahan IHSG 3 hari berturut-turut. Market capital atau nilai pasar IHSG menjadi membaik, menjadi 7.496,161 triliun rupiah. Sedangkan investor asing hari ini tampak melakukan net foreign buy cukup banyak sebesar 622,84 miliar rupiah. Dan hari ini juga ditandai sebuah berita atau sebuah update bahwa Gubernur Bank Sentral Indonesia juga mempertahankan suku bunga acuannya atau BI repo rate tidak mengalami perubahan. Dan kalau kita lihat LQ45 sendiri atau indeks LQ45 mengalami penguatan yang jauh lebih signifikan dari IHSG, yaitu menguat 1,83% atau 17,215 poin ke 956,843. Memang hari ini kenaikan IHSG ditopang yang pertama oleh kenaikan saham-saham perbankan, khususnya Bank Mandiri yang akan membagikan dividen. Kemudian saham-saham dari pertambangan batubara yang juga cukup menggeliat, dan tentu saja Duo Kertas, Tekim, dan INKP yang juga mengalami kenaikan cukup signifikan. Jadi itu yang hari ini menjadi sorotan kenaikannya. Dan kalau kita lihat dari daftar saham-saham yang dibeli oleh investor asing, maka BMRI atau Bank Mandiri menjadi yang terbesar, net foreign buy 191,8 miliar. Sahamnya naik 4,21% atau 275 poin ke 6.800, sekaligus menjadi yang kenaikannya terbesar dalam daftar saham-saham yang dibeli oleh investor asing. Di posisi kedua ada Bank Rakyat Indonesia atau BBRI, net foreign buy 99,7 miliar. Sahamnya naik 90 poin atau 1,93% ke 4.760. Di posisi ketiga ada Bank Negara Indonesia Tbk atau BBNI, net foreign buy 88,2 miliar, sahamnya naik 175 poin atau 2,87% ke 6.275. Lalu ada Unilever atau UNVR. Unilever Indonesia ini net foreign buy-nya 41,8 miliar, sedangkan sahamnya naik 125 poin atau 1,93% ke 6.600. Dan yang terakhir ada Adro atau Adaro Energi Tbk
net foreign buy 36,5 miliar, sahamnya naik 40 poin atau 3,25% ke 1.270. Sedangkan saham yang paling banyak dijual oleh investor asing kali ini ada Arto atau yang lebih dikenal dengan Bank Jago Tbk. Net foreign sale 46,6 miliar, sahamnya naik 7,34% atau 725 poin ke 10.600. Sekaligus menjadi yang paling tinggi kenaikannya di daftar saham-saham yang dijual oleh investor asing. Di posisi kedua ada Cepin atau Carun Pokpan Indonesia. Net foreign sale 31,9 miliar, sahamnya naik 50 poin atau 0,75% ke 6.750. Lalu ada Merdeka Cooper Gold atau MDKA. Net foreign sale 18,1 miliar, sahamnya naik 30 poin atau 1,24% ke 2.440. Di posisi keempat ada Akra atau AKR Corporindo Tbk. Net foreign sale 15,4 miliar, sahamnya turun 10 poin atau 0,3% ke 3.370. Dan di posisi kelima ada MAPI atau Mitra Adi Perkasa Tbk. Net foreign sale 9,8 miliar, sahamnya turun 10 poin atau 1,23% ke 800. Sekaligus menjadi saham yang paling banyak penurunannya di dalam saham-saham yang dijual oleh investor asing. Kemudian kalau kita melihat kurs rupiah, hari ini ternyata kurs rupiah mengikuti pelemahan dolar indeks dan rupiah menguat 160 poin atau 1,11% ke 14.250. Ini tentu sebuah pertanda yang sangat baik untuk IHSG dengan adanya penguatan rupiah. Kemudian kalau kita lihat harga emas di pasar spot dunia saat ini berada di 1.738,85, melemah 5,5 poin atau 0,32%. Sedangkan kalau kita rupiahkan menjadi 796.651. Lalu kita beranjak ke market Asia, di mana indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang menguat 302,420 poin atau 1% ke 30.216,750. Sedangkan Hang Seng Indeks Hong Kong menguat 371,602 poin atau 1,28% ke 29.405,721. Kemudian Shanghai Composite Index menguat 0,53% atau 18,2 poin ke 3.463,75. Straits Times Index Singapura menguat 0,78% atau 24,18 poin ke 3.133,83. Dow Jones Index Future saat ini menguat tipis 0,09% atau 26 poin ke 32.930, sedangkan dolar indeks menguat tipis 0,131 poin atau 0,14% ke 91,573. Market Eropa yang baru saja dibuka, FTSE 100 Index London tampak kembali melemah 0,03% atau 2,31 poin ke 6.760, sedangkan Xetra DAX Frankfurt atau GDXI menguat 0,8% atau 116,760 poin ke 14.713,370. Dari data yang ada, kami memprediksi bahwa kemungkinan besok IHSG akan kembali melanjutkan penguatannya sebesar 51%. Jadi 51% berada di dalam zona hijau. Kalau hari ini kami memprediksi tadi pagi 52%, maka hari ini sedikit diturunkan 51%. Kenapa? Karena besok adalah hari Jumat yang banyak digunakan orang untuk sell off. Kemudian yang kedua adalah hari ini IHSG sudah naik cukup tinggi dan bahkan LQ45 naiknya sudah sampai 1,83%. Jadi mungkin saja ada aksi profit taking untuk besok, dan mengingat IHSG juga sudah mendekati resistennya yang kurang lebih ada di area kisaran 6.380 sampai 6.400 ya, sekitar itu. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat,